Selamat pagi anaknya Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, ceria, cerdas, berakhlak mulia. Nah, hari ini anak-anak Bu Guru akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi dulu yuk tentang 25 nabi dan rasul. Sudah hafal ya nama-nama 25 nabi dan rasul? Ayo kita bersama-sama bernyanyi 25 nabi. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf dan Su'eb, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Wah, anaknya Bu Guru sudah hafal nama-nama 25 nabi. Sekarang daripada kita penasaran, Bu Guru mulai ya cerita tentang 25 nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan. Nah, suatu kisah ada seorang anak yang laki-laki yang bernama Ibrahim. Dia lahir di kota Babylon, Irak pada tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, di situ Nabi Ibrahim memiliki ayah yang bernama Azar. Pekerjaan ayahnya ayahnya itu bekerja sebagai pembuat patung berhala. Nah, pada waktu itu masyarakatnya Nabi Ibrahim, rakyatnya semuanya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon. Nah, itu semua dianggap Tuhan oleh rakyatnya Nabi Ibrahim. Maka ketika umur Nabi Ibrahim sudah menginjak 7 tahun, Nabi Ibrahim mulai bertanya kepada ayahnya tentang siapa itu Tuhan. Pertanyaannya seperti ini. Ayah, siapa yang menciptakan manusia? Ayahnya menjawab, Ibrahim, yang menciptakan manusia itu manusia. Ayah yang menciptakan kamu dan kakekmu yang menciptakan ayah. Nabi Ibrahim menjawab, bukan itu maksudku ayah. Maksudku seperti ini. Dulu aku pernah mendengar orang-orang itu sering berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka meminta anak kepada Tuhan mereka. Itu seperti apa ayah? Nah, lalu Azar ayahnya Ibrahim menjawab, iya benar itu Ibrahim. Tuhan itu memang menciptakan manusia. Tuhan membantu manusia menciptakan manusia. Akan tetapi Tuhan tidak langsung terlibat dalam proses pembuatan manusia itu sendiri. Manusia itu hanya cukup berdoa kepada Tuhan. Nah, seperti itu jawabannya ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak puas. Ayah, memangnya Tuhan itu ada berapa ayah? Lalu Azar menjawab ayahnya, Tuhan itu banyak Ibrahim. Tuhan itu tidak terhingga, kata ayahnya. Ayah, kalau Tuhan itu tidak terhingga, bagaimana jika aku mengabdi hanya pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain marah kepadaku? Lalu ayahnya Ibrahim menjawab, tidak akan Ibrahim, tidak akan terjadi permusuhan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lainnya. Seperti itu jawabannya Azar. Tapi Nabi Ibrahim belum puas sayang. Nabi Ibrahim masih bertanya lagi, ayah, Tuhan itu diciptakan dari apa? Ayahnya menjawab, Tuhan itu diciptakan dari kayu. Tuhan itu diciptakan dari pohon kurma. Tuhan itu diciptakan dari gading, jawabnya ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim,
Tuhan itu tidak bernafas. Timbul tanya di benak Nabi Ibrahim, loh ayah, kalau Tuhan saja tidak memiliki nafas, bagaimana dia bisa menciptakan manusia? Bagaimana dia bisa memberi kehidupan kepada manusia? Nah, lalu ayah, jika Tuhan itu terbuat dari pohon, kenapa ayah menebangi pohon? Nah, itu berarti bukan Tuhan, ayah. Jawab Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Ibrahim mulai marah. Marah. Sudah Ibrahim, kamu tidak boleh banyak bertanya lagi tentang Tuhan. Tuhan kamu itu adalah berhala, patung ini. Jawabannya ayahnya. Nabi Ibrahim tidak puas, sayang. Nabi Ibrahim masih selalu saja berpikir, selalu belajar mencari Tuhannya. Setelah Nabi Ibrahim beranjak dewasa, Nabi Ibrahim datang kepada suatu tempat di mana di situ ada dukun yang menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Hai dukun, memangnya kamu yakin kalau patung itu bisa mendengarkan doamu?" Itu patung, dia tidak bisa mendengar, katanya Nabi Ibrahim. Lalu orang-orang di sekitarnya dan juga ayahnya Nabi Ibrahim marah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, "Ayo Ibrahim, kita pulang." Disuruh pulang Nabi Ibrahim, sayang. Nabi Ibrahim pulang, lalu disuruh tidur sama ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim kabur dari rumah. Dia menyendiri ke dalam goa. Dia berdoa di dalam goa. Lalu Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang di langit. Nabi Ibrahim berpikir, apakah itu ya Tuhanku? Di sana bintang itu indah sekali. Apakah itu Tuhanku? Tapi Nabi Ibrahim masih melihat bulan yang cahayanya jauh lebih terang dari bintang. Bukan, bintang itu bukan Tuhanku. Di sana ada bulan. Jangan-jangan bulan itu Tuhanku. Nah, setelah itu keesokan harinya bulan dan bintang menghilang. Lalu berganti apa sayang kalau pagi-pagi? Iya, berganti matahari yang terang. Nabi Ibrahim berpikir lagi, bulan dan matahari itu kok hilang? Berarti dia bukan Tuhan. Oh, berarti Tuhanku ini matahari, dia sangat terang, kata Nabi Ibrahim. Tapi setelah malam tiba, matahari pun juga hilang. Loh, matahari hilang, bintang hilang, bulan hilang, berarti dia bukan Tuhan. Tuhanku itu pasti ada yang menciptakan bulan ini, ada yang menciptakan matahari, ada yang menciptakan bintang, dan pasti ada yang bisa membuat matahari itu tenggelam. Itu pasti Tuhanku. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim sadar, sayang, bahwa Tuhan itu adalah yang menenggelamkan matahari, yang menciptakan bulan, bintang, matahari, dan seluruh dunia dan isinya itu adalah Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim meyakinkan kepada umatnya bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian dari Bunda. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim bahwasanya kita harus selalu belajar dan terus belajar agar kita tahu tentang ilmu pengetahuan, ya sayang ya. Dan kita juga harus selalu berpegang teguh kepada keyakinan yang benar, keyakinan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bunda. Kita akhiri dengan pembacaan syahadat bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.